Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi turunan pertama untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun pada atau dalam bentuk fungsi trigonometri. Untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Langkah yang pertama, tentukan turunan pertama dari kurvanya atau dari fungsinya, kemudian sama dengankan dengan 0. Langkah kedua, kalian cari nilai X atau mencari absis titik stasioner yaitu X-nya. Langkah ketiga, kalian cari tanda sekitaran nilai X. Nah, tanda di sekitar nilai X kalian cari. Apakah itu positif atau negatif? Kalau positif dia fungsi naik, kalau negatif dia fungsi turun. Nah, di sini sudah Ibu sediakan satu soal, yang mana soalnya adalah fungsi fx sama dengan sin kuadrat x dengan x lebih dari 0 dan kurang dari 2pi, naik dan turun pada interval. Nah, jadi diminta mencari interval naik dan interval turunnya. Nah, sesuai tadi yang dijelaskan, kita jawab sama-sama. Langkah pertama adalah cari turunan pertama. Turunan dari fx sin kuadrat x. F aksen x sama dengan 0 kan. Nah, kita cari sama-sama nih. F aksen x sama dengan turunan sin kuadrat x berarti 2 sin x pangkat 1 kan, ini artinya kali pangkat 1 dikali cos x, karena turunan sin adalah cos. Kemudian 2 sin x cos x ini kan sama saja dengan identitas trigonometrinya yaitu sin 2x ya. Nah, jadi harus diingat lagi nih identitas trigonometrinya. F aksen x sama dengan sin 2x. Nah, kita sambung ke sini. Berarti sin 2x sama dengan 0. Berapa sih nilai atau derajat yang menghasilkan 0? Ya, derajatnya adalah sin 0. Kan sin 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita cari sama-sama nilai X-nya menggunakan cara pertama dan cara kedua. Kan sin rumusnya ada 2 lah. Ada alfa tambah K kali 360 dan ada 180 dikurang alfa tambah K kali 360. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu, kita peroleh sama dengan 2X sama dengan 0 tambah K kali 360. Kalau persamaan pertamanya yang ini. Persamaan yang keduanya adalah 2X sama dengan 180 kurang 0 tambah K kali 360. Nah, sama-sama kita bagi 2. Jadi X sama dengan 0 bagi 2 ya tetap 0 tambah K kali 180. Ini juga sama-sama kita bagi 2. X sama dengan 180 kurang 0 ya 180 bagi 2 90 tambah K kali 180 derajat. Nah, baru kita substitusi nih. K-nya sama dengan 0, X sama dengan 0. K sama dengan 1, X sama dengan 180. K sama dengan 2, X sama dengan 360. Nah, ini tidak memenuhi ya. Yang 0 juga tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 180. Lanjut, untuk persamaan yang kedua kita cari nilai X yang memenuhi. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 90. K sama dengan 1, X sama dengan 270. K sama dengan 2, X sama dengan
360 tambah 90 adalah 450. Nah, ini tidak memenuhi karena berlebihan lah, lebih dari 2V. Biar kita sementara dalam bentuk derajat dulu, nanti kita rubah ke dalam bentuk radian. Nah, jadi kita sudah dapat 3 absis atau 3 absis titik stasioner. Yang pertama yaitu X sama dengan kita urutkan ya, ada 90, 270 dan 180. Yang pertama ada 90, kemudian X sama dengan 180, terakhir X sama dengan 270. Kita buat garis bilangan 90, 180, kemudian 270. Nah, untuk menentukan fungsi itu dikatakan naik ataupun turun, ataupun kita mencari tandanya, kita substitusi ke turunannya ya, substitusi ke turunan, bukan substitusi ke fungsi awal, substitusi ke turunan. Turunannya kan rumusnya kita dapat tadi, f aksen X adalah sin 2X. Nah, ibu ambil misalnya untuk X yang pertama adalah X sama dengan 0 derajat. 0 derajat tuh daerahnya yang mana sih? Iya, daerah sebelah kiri dari 90 derajat kan. Nah, dia ke kiri. Nah, daerah sini nih. Nah, untuk daerah sebelah kiri dari 90 derajat kita peroleh tandanya apa? Sekarang kita cari sama-sama. Nah, untuk X sama dengan 0 berarti F aksen 0 derajat sama dengan sin 2 kali jangan 0 berarti. Coba kita ambil 30 derajat, berarti sin 2 kali 30 derajat. Dapat kita sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Iya, sin 60 adalah setengah akar 3. Ternyata hasilnya adalah positif. Kita tandain nih, positif. Sekarang untuk daerah sebelah kanan dari 90 derajat, misalnya kita ambil adalah 135. Untuk X sama dengan 135. Berarti F aksen 135 sama dengan sin 2 kali 135. Dua kali 135 derajat, sin 2 kali 135 kan 270. 2 kali 270 derajat itu hasilnya adalah sin 90 kan 1, karena dia di kuadran masuk kuadran 3 atau 4, dia negatif 1. Nah, ternyata hasilnya adalah negatif untuk daerah sebelah kiri, sebelah kanan dari 90 derajat. Nah, sekarang kita tandai di sini adalah negatif. Nah, yang pertama tadi kita dapat positif, yang keduanya negatif, berarti ini yang 3 jadi positif, ini jadi negatif. Pokoknya kalau sudah dapat 2 nanti pasti dia bergiliran, positif, negatif, atau negatif, positif, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, sekarang kita tentukan fungsi naik dan fungsi turunnya sama-sama. Sebelumnya ibu rubah dulu lah. Kalau 90 derajat itu sama dengan pi per 2. 180 derajat sama dengan pi. 270 derajat sama dengan 3 pi per 2.
Nah, yang pertama yang kita cari adalah fungsi naik. Fungsi naik pada interval yaitu X lebih dari 0, karena batasnya kan dimulai dari 0. X lebih dari 0 kurang dari 90 derajat atau pi per 2, dan X lebih dari 180 derajat atau pi kurang dari 3 pi per 2 atau 270 derajat. Nah, yang kedua, fungsi turun pada interval X lebih dari pi per 2 kurang dari pi, dan X lebih dari 3 pi per 2 kurang dari 2 pi. Nah, selesai. Ini fungsi, ini untuk yang naik dan ini untuk yang turun. Bukan. Ini untuk yang turun. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang kedua. Soal kedua, fungsi fx sama dengan cos kuadrat 2x dengan batas x yaitu lebih dari 0 kurang dari 360, naik dan turun pada interval. Nah, jadi sama pertanyaannya, naik dan turun pada interval berapa. Langkah pertama, kita cari turunannya. Jawab f aksen x sama dengan 0. Kita cari dulu turunannya. F aksen x sama dengan turunan dari kuadrat adalah 2u pangkat 1 atau 2 cos 2x pangkat 1, turunan cos adalah sin atau negatif sin 2x, turunan 2x berapa? 2. Iya. Jadi harus sampai semuanya kita turunkan satu persatu lah. Atau kalau dirincikan kayak gini nih, ibu ulang. Fx-nya kan diketahui cos kuadrat 2x atau cos 2x pangkat 2. Nah, kita turunkan nih satu persatu, dimulai dari paling luar, dari sini, baru turunkan nanti yang cos 2x, baru turunkan nanti yang 2x-nya. Jadi dari paling luar semakin ke dalam. Berarti f aksen x sama dengan turunan pangkat 2, turunannya adalah 2u pangkat 1. U-nya kan cos 2x. Ini pangkat 1 nih. Kali turunan cos 2x negatif sin 2x. Turunan 2x 2 dong. Nah, sekarang kita kalikan semuanya, ketemu 8 negatif 8 sin 2x cos 2x. Masih ingat kalau ada 2 sin alfa cos alfa berubah jadi sin 2 alfa. Kalau di sini kan ada negatif 4 kali 2 sin 2x kali cos 2x, maka akan berubah menjadi negatif 4 dikali sin 4x. Nah, kayak gini, negatif 4 sin 4x artinya. Nah, kita dapat sudah turunannya yaitu negatif 4 sin 4x sama dengan 0. Jadi negatif 4
artinya sin 4x sama dengan 0. Sin 4x sama dengan sin 0. Pakai cara yang tadi, hitung yang pertama, ketemu 4x sama dengan 0 tambah k kali 360. Yang satunya ketemu 4x sama dengan 0, bukan 0, 4x sama dengan 180 kurang 0 tambah k kali 360. Nah, sama-sama kita hitung. Yang pertama, kita bagi 4, jadi x sama dengan 0 bagi 4 ya tetap 0, tambah k kali 90 derajat. Yang kedua berubah menjadi x sama dengan 180 kurang 0, 180 bagi 4, 45, tambah k kali 90 derajat. Nah, kita substitusi satu persatu. X nya 0, bukan, k nya 0, k 0, x nya 0, k1 x 90, k nya 2 x sama dengan 180, k nya 3 x sama dengan 270, k nya 4 x sama dengan 360. Nah, 360 tidak memenuhi, 0 juga tidak memenuhi lah. Nah, dapat 3 absis titik stasioner. Sekarang kita cari yang kedua. K sama dengan 0, x sama dengan 45, K1 x sama dengan 135, K nya 2 x sama dengan 315. Bentar, K nya 2 berarti 180 tambah 45, 225 dong. K sama dengan 3, x sama dengan 315, K sama dengan 4, x sama dengan 405. Nah, tidak memenuhi. Banyak juga nih yang dicari. Kedua-duanya ya, tadi fungsinya turun atau naik pada interval yang mana. Nah, sekarang kita buat garis bilangan yang memuat ke semua titiknya. 90, 180, 270, 45, 135, 225, 315. Kita buat yang panjang. Dimulai dari paling kecil 45. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 45 derajat. Kemudian 90, 135 derajat, 180, 225 derajat, 270, yang terakhir 315 derajat. Nah, hitung sama-sama, kita substitusi. Misalnya kita ambil x sama dengan 30 derajat, maka f aksen 30 derajat sama dengan, persamaan turunannya apa tadi? Negatif 4 sin 4x. Negatif 4 sin 4x berarti 4 kali 30. Negatif 4 dikali sin 120. Negatif 4 dikali sin 120 itu kan artinya cos 30. Cos 30 hasilnya adalah
setengah akar 3. Dia positif karena dia di kuadran 2. Sin kuadran 2 positif. Negatif 4 kali setengah, berarti ketemu jawabannya negatif 2 akar 3. Nah, hasilnya adalah negatif. Berarti yang sebelah kiri dari 45 derajat di sini adalah tandanya negatif. Sekarang kita cari tanda yang kedua, yaitu misalnya ibu ambil f aksen 60 derajat. Nah, berarti dapat negatif 4 kali sin 4 kali 60. Negatif 4 kali sin 240 derajat. Negatif 4 dikali sin 240 berapa nih? Artinya kan sin 60. 240 itu kuadran 3. Sin di kuadran 3 negatif. Berarti negatif sin 60. Negatif 4 dikali negatif sin 60, negatif setengah akar 3. Negatif kali negatif positif, ketemunya 2 akar 3. Nah, dapat hasilnya adalah positif. Nah, karena dia sudah bergantian negatif positif, berarti ini yang negatifnya, ini yang positif lagi, negatif lagi, positif, negatif, terakhir positif. Nah, sekarang baru kita rinci fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama, fungsi naik pada interval nol kurang dari x kurang dari 45 derajat, kemudian oh iya, itu fungsi turun, malah salah 45 derajat kurang dari x kurang dari 90 derajat, kemudian 135 derajat kurang dari x kurang dari 180 derajat, 225 derajat kurang dari x kurang dari 270 derajat, terakhir 315 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, jadi ini interval yang naiknya. Tidak perlu kita rubah radian karena soalnya kan bukan dalam bentuk radian tadi batas x-nya. Sekarang kita cari lagi fungsi turun. Fungsi turun pada interval, jadi miring tulisan ibu. Pada interval yang pertama 0 kurang dari x kurang dari 45 derajat, kemudian 90 kurang dari x kurang dari 135 derajat, selanjutnya 180 derajat kurang dari x kurang dari 225 derajat, yang terakhir 270 derajat kurang dari x kurang dari 315 derajat. Nah, dapat kita fungsi naik dan fungsi turunnya pada interval yang sudah ibu rincikan ini. Nah, semoga kalian bisa memahami kedua contoh soal yang telah ibu jelaskan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.